Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tutorial pemrograman web menggunakan framework Django dari Python. Oke, untuk kali ini saya akan bahas yang namanya Crispy Form ya. Oke, Crispy Form itu maksudnya kita membuat sebuah form itu dengan cepat gitu ya. Jadi ini adalah suatu fitur yang disediakan oleh Django, gimana cara membuat form itu dengan cepat gitu ya, dengan mudah gitu. Nah, kalau sebelumnya kita membuat sebuah form jurusan, ya, sebuah form jurusan itu seperti ini. Oke, jadi kita bikinkan satu-satu gitu. Tapi kalau kita menggunakan Crispy Form, kita cukup panggil namanya, nanti dia secara otomatis string menjadi sebuah form sama seperti ini. Gitu ya. Oke. Bagaimana cara menggunakan Crispy Form? Sekarang coba cari di Google. Oke. Ketikkan aja Crispy Form. Oke. Selanjutnya tinggal diklik, kita buka. Ya, kita ikut aja instruksinya ya. Contohnya installation-nya, diklik installation. Oke. Yang pertama itu adalah kita harus menginstal package-nya. Oke, ini kalau teman-teman nggak mau ketik bisa di copy aja. Oke, kita copy. Oke, Ctrl C, kemudian installnya di sini. Ya. Oke, tapi ingat kalau kita menginstal package-nya, usahakan environment-nya harus running ya. Harus aktif gitu. Gimana cara mengaktifkan? Silakan simak di video di awal pertemuan kita, di video yang awal ya. Gitu. Oke, ini saya paste di sini, kemudian saya enter. Oke, already. Oke. Kemudian kita cek dulu pip list. Oke, versi yang digunakan itu adalah 2,1 ya, di Django Crispy Form 2,1. Oke, langkah selanjutnya adalah yang harus kita lakukan. Oke, ini kita lewatin. Oke, kita harus menaruh ataupun menempatkan Crispy Form itu di install apps. Nah, install apps itu terdapat di setting ya. Oke, jadi teman-teman ini di copy dulu. Oke, kita copy. Kemudian masuk di setting. Setting itu ada di project ya. Oke, di project, di sini klik. Kemudian di apps, ini install apps. Oke, kita taruh di bawah. Ini kita ganti aja jadi petik 2. Kita samakan aja yang dengan di atas. Oke, petik 2. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah template package. Oke. Oke, versi 1 foundation support. Oke. Kemudian oke, kita harus taruh juga ini di crispy template pack. Oke, ini kita taruh, kita copy, taruh juga di sini. Oke, saya taruhkan di bawah sini aja ya. Nah, oke, saya taruh di bawah sini aja. Oke, nah ini kita ganti. Kalau kita menggunakan Bootstrap 5, silakan masukkan Bootstrap 5. Oke, kita coba dulu untuk yang Bootstrap gitu ya. Bootstrap 4. Bootstrap 4 gitu. Kita masukkan aja dulu deh seperti ini. Oke, nanti kalau ada error akan dikasih tahu juga, nanti kita tinggal perbaiki aja. Oke, selanjutnya, oke, setting static file, CSS, oke, lanjut. Nah, ini adalah cara menggunakan si Crispy Forms ya. Oke, sebelum kita menggunakan Crispy Forms, kita harus membuat sebuah form dulu ya. Gimana caranya? Oke, di aplikasi di perkuliahan, kita harus membuat satu file yang namanya forms.py. Oke, jadi di sini di perkuliahan, kita klik kanan, pilih new file, baru kasih di situ forms.py. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita harus import dulu library-nya from Django, import forms. Oke, kita buat seperti ini. Ya. Oke. Kemarin kita membuat sebuah forms untuk jurusan ya. Oke. Nah, karena ini nanti si forms ini dia mengambil data dari si models karena dia ingin menyesuaikan field-field yang ada pada tabel jurusan. Oke, ini kelas ya. Oke. Nanti secara otomatis si Crispy Forms itu akan mengambil ini. Ya. Oke. Kemudian, jadi berarti si model ini kita harus hubungkan dengan si forms. Caranya gimana? Oke, kita buat dia seperti ini. Forms, kemudian titik, import models. Oke, models ini si models titik py ya, yang di sini ya. Karena kita mau mengambil kelas-kelas ini. Nanti kita ngambil kelas jurusan, mahasiswa. Oke, karena kita mau membuat form sesuai dengan field yang ada di masing-masing tabel gitu.
Oke. Kemudian kita buatkan sebuah form. Caranya adalah kelas, kemudian contohnya di situ tambah jurusan. Oke, setelah itu forms, titik, model. Oke, kita ambil pakai model forms gitu. Oke. Setelah itu kita buatkan sebuah meta. Meta itu maksudnya informasi yang terdapat dalam sebuah forms gitu ya. Oke, istilahnya metadatanya lah. Titik, modelnya apa? Oke, modelnya adalah siapa? Jurusan kan. Nah, oke, jurusan. Oke, nggak ada ya. Oke, coba kita buat jurusan. Oke, nggak ada. Berarti di sini kita ganti models. Oke, kita panggil si jurusan. Oke, ini dari ini dari tabel jurusan ya yang terdapat di dalam model sini. Yang ini jurusan. Oke. Oke, di forms kita tinggal pakai di situ panggil jurusan, kemudian field-nya. Oke, field. Nah, field apa aja yang kita mau ambil? Oke, karena kita mau pakai semuanya, oke, kita mau pakai semuanya kode jurusan, nama jurusan, jenjang, oke, maka kita boleh buat dia seperti ini. Sorry, kita pakai petik underscore 2 kali, kemudian all underscore 2 kali. Oke. Ini maksudnya ya mengambil apa ya istilahnya menggunakan lah gitu ya. Menggunakan semua field oke yang terdapat pada tabel jurusan. Oke. Nah, istilahnya ini adalah tabel ya. Model itu kita ganti menjadi tabel. Oke. Model itu sama juga dengan tabel. Oke, tabel. Karena kita ini adalah tabel jurusan, berarti namanya adalah tabel jurusan gitu. Oke. Nah, kita cukup buat yang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghubungkan ataupun mengambil forms ini? Oke, karena kita menggunakan views, nah jadi kita harus hubungkan lagi nih si form dengan si views gitu. Karena kita mau ngambil tambah jurusan. Oke, karena dia harus di-render ke template gitu ya. Nah, yang nge-render template itu kan tugasnya si views gitu. Jadi si views, nah kita harus hubungkan lagi nih antara forms dengan views. Oke, caranya sama dengan yang tadi, from titik forms import. Ya tadi apa? Tambah jurusan gitu. Nah, kita cari di situ metode jurusan. Oke, dia di sini. Gitu ya. Oke, di sini. Oke. Tapi kita buatkan satu apa ya? Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita klik jurusan, sorry. Oh, dia belum running ya. Oke, kita running dulu. py manage.py run server. Server. Oke, ini kita run dulu. Oke. Ini adalah si jurusan titik HTML. Gitu ya. Karena kita mau klik tambah, oke, berarti kita bikinkan satu metode lagi. Oke. Jadi kita pakai dev tambah jurusan gitu. Dalam kurung request. Kita buat dia seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya dia akan ngerender sebuah forms. Oke, jadi ketika kita klik tambah, oke, dia akan dia akan diarahkan ke sebuah forms gitu. Gitu ya. Jadi forms kita buat gini aja ya. Forms sama dengan kita panggil aja tambah ya jurusan dalam kurung kemudian karena dia akan ngepost berarti kita buat request titik post. Kita buat dia seperti ini. Kemudian kita tinggal ngerender ke templatenya. Konteks sama dengan oke. Di sini kita kasih sebuah anggap saja sini title ya. Titelnya kemudian kita buatkan form tambah jurusan. Oke, nanti kita lihat jadinya seperti apa. Kemudian kita render, kita kirim si form ini, sorry, oke, kita nggak pakai request ya. Ini nanti dipakai pada saat mau menyimpan data. Kita cuma pengen ini aja, kirim aja. Oke, form titik form. Oke, koma.
Kalau mau diganti namanya nggak harus form ya. Kalau mau diganti contohnya form apa? Form tambah jurusan. Gitu nggak ada masalah. Oke, tapi kalau saya cukup pakai form aja. Ya, apapun formnya, saya coba pakai variabel form aja. Oke. Kemudian dia di render. Render. Nah, return. Return render. Oke. Request. Kemana? Ke file tambah gitu ya. Nanti ke tambah underscore jurusan titik HTML. Kemudian konteks. Kita panggil konteks. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui, tambah underscore jurusan itu tidak ada. Oh, ada ya. Oh ya, sudah ada di sini ya. Sorry. Oke, sudah ada di sini tambah jurusan. Oke, karena kita masih pakai form yang sebelumnya. Oke, tambah jurusan ya. Oke. Kemudian kita kembali ke views tadi. Oke, ke views. Ya, sebenarnya sudah di bawah itu sudah ada ya. Saya nggak lihat juga nih tadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang di bawah ini saya hapus aja. Oke, saya hapus. Oke. Jadi tambah jurusan, form, oke, konteks. Nah, sekarang gimana cara memanggil form tersebut ditambah jurusan sini, gitu ya. Nah, ini saya kasih nonaktif aja ya. Nonaktif, caranya itu kita buat seperti ini, kemudian kita taruh lagi di seperti ini. Oke. Oke. Kita tinggal, oke, ini saya copy dulu ya. Oh, nggak usah diaktifkan. Oke, ini saya nggak usah dinonaktifkan ya. Jadi ini tinggal saya cut. Oke, ini tinggal saya cut, gitu ya. Jadi sisain aja formnya gini. Oke, sisain aja. Oke, di sini kita pakai method, kita kasih di situ post. Kita cukup bikin seperti ini aja. Kemudian kita tambahkan di situ seperti ini. Form, gitu ya. Oh, sorry. Form. Oke, kemudian crispy, gitu ya. Crispy underscore forms, gitu ya. Oke, tapi jangan lupa karena kita menggunakan crispy forms, oke, kalau dilihat dari dokumentasinya tadi, kita harus menambahkan ini. Load crispy form. Karena kalau kita tidak load, oke, nanti dia akan error. Ya, sorry, kita pakaikan crispy aja ya di sini. Oke, jadi di sini kita pakaikan crispy aja. Cukup seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dulu apakah dia error. Oke, kita tambah. Oke, dia error. Oke, invalid filter crispy form. Oke, kalau ada error yang seperti ini, teman-teman tinggal copy errornya, kemudian copy paste di sini. Oke, nanti akan kita lihat di Stack Overflow, kita cari masalahnya apa. Oke. Oke, di Django template, kita langsung masuk di answer aja ya, kita lihat. Oke, cari forms, ada nggak forms? Oke, forms, oke nggak ada. Oke, ini ya, comment forms style. Kemudian, oke, kalau di sini jangan lupa kita harus nge-load ini ya, load crispy form, gitu, text. Oke, karena di sini kan di dokumentasinya juga dia ngasih tahu nih, oke, jangan lupa di load nih, load crispy forms, text, kita copy, kita taruh paling atas ya. Oke, kita taruh di sini, jangan di paling atas tapi di bawah sini, gitu aja. Crispy forms. Oke, sekarang kita refresh lagi di sini. Oke, masih error. Oke, Bootstrap. Oke, template does not accept bla 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 bla. Oke, Bootstrap uni underscore form titik HTML gitu. Oke, sekarang kita copy lagi errornya. Oke. Kemudian kita paste lagi di sini errornya. Template does not accept. Oke, kita cari yang ini Reddit. Bisa nggak dibuka ya? Oke, dia error. Boleh pakai oke di Stack Overflow aja. Oke. Install the version di geography form, di geography form, and your problem will be solved. Oke. Set crispy form 4 look like. Oke. Oke, kalau di sini kan
kita disuruh install ya. Disuruh install, pip install, depending which version you are using, you will need to pip. Oke, sekarang kita coba dulu nih. Kita install, pip install. Kita install dulu package-nya. Oke, di sini saya tambahkan dulu satu command prompt ya. Oke, saya keluar dulu, aktifkan dulu environment-nya. Saya kembali masuk akademik. Oke, saya install dulu. Oke, 4. Oke. Kemudian selanjutnya and add crispy form into your install apps. Oke. Ini kita copy lagi. Copy, kemudian taruh di setting. Oke, di setting, kemudian tambahkan yang di apps. Situ di sini kita tambahkan. Oke. Kasih petik 2, kemudian kita kasih koma di situ. Oke. Ya, jadi jangan lupa tambahkan di apps. Oke, selanjutnya kita refresh. Oke, sudah terbaca kan? Nah, secara otomatis di situ dia ada kode program studi, ada jenjang. Nah, ini semuanya dia ambil dari model field, kode jurusan, nama jurusan, jenjang. Nah, di sini kan sama nih. First name-nya kode program studi, oke. Kemudian program studi, kemudian jenjang. Nah, kalau kita lihat tuh sama tuh. Oke, di situ ada bintang. Bintang itu maksudnya dia tidak boleh tidak diisi, dia wajib diisi. Karena di sini kita sudah ngeset null false. Maksudnya null false itu adalah tidak boleh kosong. Ya, kalau di basis data namanya is not null. Not null gitu ya. Dia tidak boleh kosong. Datanya tidak boleh kosong, wajib diisi gitu. Ya. Oke, ataupun kita ganti aja di sini. Oke, kode. Oke, kode. Nah, nanti di sini akan berubah jadi kode. Gitu. Ya. Ya, jadi kita nggak usah lagi pakai manual karena si Django itu dia secara otomatis akan menyesuaikan form-form ataupun field-field yang terdapat di dalam sebuah tabel gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal mikirkan nih, bikinkan buttonnya gitu. Ya, bikinkan buttonnya. Oke, berarti di forms tadi, di template-nya tadi, sorry ya, di template-nya tambah jurusan. Ya, di sini kita tinggal buatkan sebuah button. Oke, kita buatkan dia sebuah button. Kayak contohnya kayak button ya. Kayak button, kemudian kelasnya. Kelas kita kasih di situ btn/btn. Button simpan dulu nih. Berarti kita kasih di situ dia primary warna biru, kemudian btn sm. Oke. Kita contohnya di situ simpan. Nah, kalau kita refresh, oke ada satu di situ. Oke. Oke, selanjutnya kita copy lagi satu. Oh sorry, kita pakai yang ahref aja. Nanti dia itu batal ya, batal. Oke, A. Nah, kita nanti dia dikembalikan ke manage jurusan, kayak kelas. Kemudian btn/btn, bt apa danger ya, oke danger. Kemudian btn sm gitu. Kalau di sini kan kita kasih dia batal gitu. Nah, ini kalau yang kemarin kita ngasihnya, kita tinggal lihat di URL saja. Oke. Nah, karena kalau dia batal, dia diarahkan ke manage jurusan ya. Oke, ini kita ambil, kita copy dulu manage jurusan. Oke, kemudian kita taruh di mana tadi, tambah jurusan. Oke, jangan lupa kita ketikkan URLs. Kemudian manage jurusan. Kita coba dulu ya. Jangan lupa di save. Kita refresh. Ini kita batal. Oke, kita dikembalikan ke sini. Kita tambah. Oke, kita simpan. Ini belum bisa ya. Oke, karena kita belum buatkan simpannya gitu. Ya. Oke, sekarang kita turunin dikit nih. Oke, agak ini. Oke, kita buatkan dia sebuah gini ya. Jadi div class. Kita anggap saja di situ footer lah.
footer. Sorry. Oke, kita taruh dia di dalamnya. Oke, ini kita taruh dia di dalam sini. Oke. Selanjutnya kelasnya kita kasih dia di situ. Berarti kalau dia ke atas ya, jarak antara teks ini dengan buttonnya, teman-teman boleh menggunakan margin ataupun padding. Oke, udah kita pakai padding, kayak contohnya PT. PT itu padding top ya, T itu adalah top, jadi padding top. Saya kasih contohnya 2. Oke, di sini saya refresh. Oke, dia agak turun dikit. Oke. Nah, ya. Untuk jenjang kok dia harusnya menggunakan sebuah apa ya? Drop down gitu ya, drop down. Nah, sekarang kita lihat lagi nih di mana nih? Di models kalau kita lihat karena jenjangnya itu dia menggunakan apa ya? Apa? Char-fill istilahnya ya. Kayak char-fill karakter, kayak tipe datanya char, maka dia munculnya cuma seperti ini aja gitu ya. Tapi nanti kita akan perbaiki gitu. Oke. Nah, ini adalah cara mendesain menggunakan CSV form ya. Kayak bagaimana cara mendesain sebuah form dengan cepat menggunakan CSV form gitu ya. Silakan dipilih mau pakai cara yang manual ataupun mau pakai cara yang cepat gitu. Ya, tapi nanti ke depannya di video selanjutnya kita akan menggunakan CSV form ya. Oke, jadi nanti kita akan bahas bagaimana cara menyimpan data menggunakan CSV form. Ya, ini hanya untuk desainnya dulu ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya bahas. Oke, untuk cara simpan data kita akan bahas di video selanjutnya ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.